Ya, yang saya hormati para mahasiswa, manajemen administrasi atau administrasi pendidikan yang saya hormati semuanya. Total baru dua ada. Ya. Sebelum saya mulai ya salam kenal, saya Agung ya. Sebelum selama berkuliah dan apa yang Anda lakukan bisa terwujud cita-cita Anda melalui ya menaikkan derajatnya yaitu dengan cara berpendidikan S2 gitu ya. Harapannya Anda ketika S2 ya lebih meningkat apa namanya segala sesuatunya ya termasuk dalam hal segi karir dan apa yang gambar saya ini tuh juga ya dari ya sebelum saya mulai itu sudah ada tampilan yaitu apa namanya Dekadu. Sebentar mahasiswanya ada berapa tuh? Total ini filsafat ilmu ini pertemuan ke-8. Harusnya sudah ke pertemuan 10 hakikat aksiologi. Oke, saya isi dulu. 9 ya. Ada 9 mahasiswa. Ini baru berapa ini? Berarti itu dua saya. Masih kurang separuh ya. Ya sebelum saya langsung mulai, tadi saya itu kendalanya itu waktu sibuk sekali. Karena sisi lainnya mungkin Anda juga carilah siapa diri saya gitu aja. Mungkin ada yang tahu Mas Ariful, Mbak Salma atau Wan Alawi, apa? Wan Alawi, Tameyang, ya, kemudian Fauzan, Mbak Nini Latifah, ya. Mungkin sudah ada tahu yang saya tentang saya diri saya ada nggak acak aja atau mungkin nyari di Google mungkin kalau ada mau berpendapat ya kurang lebih 3 menitan ya. Sebelum kita kenalan saja. Kenalannya langsung aja sebagaimana yang nanti yang ada di presensi. Ya mungkin dari saya dulu, mungkin ada yang tahu saya, ya, yang ada di mana cari di Google atau di AI atau di mana hantu-hantu itu. Ada? Kamu? Silakan kalau ada yang mau menyampaikan saya itu siapa, ya lebih sudah. Mas Ari Kul nyari atau ada yang nyari silakan disampaikan aja. Saya tahu siapa Sarah. Ya, atau saya nyari Anda juga bisa ya, misalkan sudah ada Salma Hani. Ini contoh kalau misalkan saya mau kenalan ke mahasiswa. Ya, ini contoh. Ya. Ini ada Mbak Salma, yang saya acak aja. Ini acak-acak ini. Kita kenalan lebih baik kayak gini. Salma Hani, ya, LinkedIn. Lulusan IPA Universitas di Semarang, benar Mbak Salma Hani. Ada orangnya, Mbak Salma. Salma Hani Atanti, betul. Lulusan UNES. Ada nggak Mbak Salma? Aku di bidang Genius Semarang. Betul ada. Mbak Salma mana Mbak Salma? Tadi ada Mbak Salma kalau nggak salah. Halo, ya, ada. Ya, yang ada saja nih, Fauzan Abadi itu. Nggak coba kita lihat. Nah, ini contoh-contoh kenalan saja. Jadi itu Salma Hanimah, sulanya Bapak, untuk suara Bapak di TPS kami terdengar sangat pelan sekali. Oh iya, kan suaranya pelan ya? Tes, tes, masih pelan? Enggak. Masih, Pak. Masih. Tes, tes, masih pelan?
Sudah jelas, Pak. Oh, jelas, sebentar itu enggak bagus berarti itu. Sebentar, sebentar, sebentar. Ya, Fauzan Abadi, ini dengar enggak? Ya, Pak, sudah jelas. Oh iya, tadi karena itu. Ya tadi Mbak Salma ada enggak? Ah ini, malah suaranya terlalu kecil. Oh iya, ini sudah jelas ya. Faktor headset, ya headsetnya terlalu wanita, warnanya pink. Ya contoh nih, ternyata ada nih. Mbak Salma Hani, bener ini data Anda itu, Mbak Salma Hani. Oke, Prof. Ya, Tapi belum alhamdulillah. saya update lagi. Oh iya, wah mau update lagi nanti panjang sekali ini 5 halaman, 7 halaman. Cukup ini aja dulu lah ya. Cukup kayak gini ya. Nanti Anda jadi orang yang solehah ya, bahkan yang kelihatannya amalnya terbaik seluruh dunia nanti ya nih. Ini satu betul. Nah sekarang gantian nih acak lagi ya. Kalau Anda punya ini barang ini. Kalian adalah hasil pendidikan serta kemampuan bendahara kelompok. Wah, luar biasa juga ini. Nah, sekarang ini punya apa tadi? Genius ya. Mentor. Ya lumayan ya. Bagus ya semangatnya. Atau saya acak lagi nih Mas Fauzan Abadi. Tambah lagi Mas Fauzan Abadi selamanya. Misalkan ya. Bentar, bentar. Hmm. Oke, Mas Fauzan, aja kan cara kenalan saya, kayak gitu aja. Ah, ini Mas Fauzan, bener enggak nih Mas Fauzan? Saya kok acak aja loh, Mas Fauzan banyak sekali ini ya. Ya, Apa yang benar, Mas Pak. Fauzan? Yang ini ya, Mas Fauzan Abadi. Muhammad, ada Muhammadnya? Nggak Enggak ada, ada Pak. Muhammad, ya, enggak ada Nggak ya. ada. Mm-mm. Benar Mas Fauzan. Enggak ada, enggak apa-apa. Ya, Yang nah paling contoh atas aja. tadi kayaknya, Pak. Paling atas yang tadi kayaknya, ya sebentar. Nah, itu, Pak. Ini Mas Fauzan Abadi, Digital Marketing. Iya, Pak. Anda lulusan dari Win. Iya, Win. Oh ya, oke. Nah, contoh aja seperti itu. Jadi inilah contoh ya. Nah, dari contoh ini Anda sudah mengenal saya atau belum? Terus caranya seperti hati. Itu aja. Gimana caranya? Ada yang nemukan dah Mas Fauzan atau Mbak Salma yang saya tunjuk itu misalkan. Satu aja, itu aja. Atau Mas Arikul atau yang lainnya. Ada? Silakan kalau ada yang mau jawab. Tidak ada. Tidak ada ya tak bebas. Mas Arikul mau jawab silakan. Tes, tes. Eh, Sudah, ya, Pak. gimana Mas Arikul? Saya manggilnya Pak atau Bro ini. Ah, bebas saja. Saya tapi belum prop ya. Oh Ya, gitu. ya, anggap saja prop ya doa. Monggo, tapi jangan Oh prop gitu. santai enak. Oh gitu ya. Hmm. Ini kalau di sini eh, saya dari Agung Kuswantoro, ada penerbit Salemba, ada kepala UPT Kearsipan, Mm-mm. terus ada eh, IPRS di Sinta itu. Oke, dah yang Manajemen. lain. Cukup, Mas siapa tadi? Ya, Arikul Irfan. Satu lagi ada, silakan. Saya, Pak. Ya, siapa namanya itu? Pak Dr. Agung Guswantoro, SPD, MPD, Lektor Kepala, Pendidikan Administrasi Perkantoran S1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UNES. Skor Sintanya 932,25, Pak. Ya, wah tinggi ya. Ya, terima kasih. Coba ini kelihatannya banyak yang ada kamera. Yang punya kamera silakan kamera dinyalakan biar saya ngomongnya lebih mudah tatap muka. Toh ya zoomnya tidak lama-lama ya. Setengah jam cukup bagi saya ya. Silakan biar saya lebih mudah istilahnya tidak ada sudah zoom wajahnya ditutup suaranya ditutup kan saya kira ngomong dengan siapa ya. Yang punya kamera saya doakan ya bisa dinyalakan. Yang tidak punya rusak atau error ya saya doakan besok HP-nya Apple langsung ganti semua.
Oke, langsung aja ya, Bapak Ibu. Nah, tadi yang Bapak Ibu atau Mas atau Mbak tadi ya, yang disampaikan benar gitu aja. Dan memastikan kalau memang kayak tadi ya, saya tadi memberi contoh ke siapa, Salma itu berarti kan ya lulusan UNES dari IPA, kemudian di Bimbel, berarti itu harapannya orang bagus. Dan tadi saya Mas Arikul Fauzan Abadi itu dari UIN dan jelas. Nah, termasuk saya, Anda kan bisa tahu ya. Kemudian kalau sudah kayak gitu, dicek dosennya itu sukanya di mana, ada di mana dan seterusnya. Apa yang disampaikan itu benar semua. Nah, sekarang Anda kan punya menilai apalagi ada alat pencarian yang seperti itu. Ya, mohon maaf ya karena ini harusnya tadi jam 1 karena ada aktivitas saya tadi tugas negara yaitu tes. Kemudian mau masuk ruangan ngajar kayak gini ada Pak WR3, jadi saya tidak enak saya temui dulu sama Pak beliau ya. Sebelum saya ngajar, izinkan saya nge-share ya. Share screen mana share screen-nya? Ya, share screen dan share screen. Nah ini saya ngotak-ngatik ya tulisan saya sebentar mau ngajar apa karena sibuk sekali dari jam 5 sampai sekarang belum berhenti. Jam 5 sudah di kampus saya. Iya tadi yang disampaikan oleh tadi siapa ya? Irfan apa ya? Ya sisi lainnya saya kepala UPT Kalsipan. Kebetulan gedungnya sedang digunakan untuk tes. Saya membuat waktu yang 45 sampai 55 9 menit ini ya kurang lebih. Ya saya nulis sebentar ya. Saya mau ngajar tapi kok PowerPoint-nya nanti dulu aja saya biar lepas ya. Mau ngajar apa dan seterusnya. Dan ini pertama kali saya ngajar yang namanya mata kuliah filsafat. Dan saya sendiri sebenarnya orangnya bukan yang berfilsafat. Bisa jadi orang yang praktis. Kalau berfilsafat, nah mungkin saya sudah kayak tadi yang disampaikan oleh Mas Fauzan ya Pak ya Fauzan. Saya lektor kepala. Nah mungkin saya lektor kepala kalau saya orangnya berpikir ya. Karena bisa jadi dosen saya malah keselip. Malah sudah jabat dulu saya. Anda enak. Nah, jadi saya berpikiran praktis, bukan yang berfilsafat. Ya karena apa? Ya jalan aja. Mari kita lihat yang berpikir itu manusia. Coba menurut Anda benar atau salah? Apalagi ini S2. Jadi boleh salah ya, termasuk dosen boleh salah. Mahasiswa juga boleh salah. Ya, tidak cukup benar tapi juga boleh salah. Yang pertama nih, yang berpikir itu manusia. Berpikir identik dengan manusia, identik ya, tidak wajib. Karena ada manusia yang gila tidak berpikir tentunya. Ada manusia anak-anak juga tidak berpikir. Ketika itu lapar ya hanya bisa nangis ya anak kecil ya atau bayi apalagi ketika lapar hanya nangis ketika ingin makan minum susu lah makanya baru minum susu air ASI ya nangis ya apalagi nanti ketika besar ketika itu sudah masuk SD ya ketika sudah bisa lebih yang lain maka makanan-makanan yang lain ada PR3 sebentar ada Pak PR3 sebentar ya tak keluar dulu. Ya, maaf, ya sebentar aja seperti ini ya. Di lain saya itu, ya saya sampaikan adanya, saya itu pejabat ya di UNES walaupun tidak pejabat besar. Namanya UPT. Jadi kalau ada pimpinan, ya ini ya di kantor. Kebetulan gedungnya lagi rame ya saya ngatur sendiri. Oke tadi ya, manusia dikatakan berpikir. Ya jadi kan manusia, kayak bayi. Butuh sesuatu. Atau Mas Fauzan Abadi itu kalau mau makan itu mesti saya tawari, enggak mau sepiring itu ya. Kelihatannya tubuhnya mengungguli saya kelihatannya tapi ya Mas Fauzan Abadi ini guyon ya Mas Fauzan ya jangan serius-serius lah selain gitu bisa jadi ya Mas Gimana? Fauzan makannya
secara itu saya tawari makan satu piring nggak mau itu, ya, karena berpikirnya berbeda. Ya, jadi sudah berbeda dengan ketika itu bayi. Atau mungkin ketika yang perempuan ditanya nasi itu nggak mau, ininya malah empek-empek, mungkin saja. Ya, jadi makanan yang lain. Karena berpikirnya sudah berbeda. Jenisnya laki-laki sama perempuan saja, gennya berbeda, makanannya juga berbeda. Belum lagi kelas secara ekonomi, makanan ya. Biasanya makannya sama-sama nasi warung kucing, ya. Bahasa Inggrisnya cat rice ya, biar keren ya, warung kucing. Sama restoran yang berkelas ya, ombak ya, ya atau mungkin mana yang warung makan yang berkelas ya berbeda lagi. HI, Hotel HI yang satu piring hanya 1.500.000 itu ya berbeda lagi. Nah ini kan berpikir. Dikatakan manusia apa pasti berpikir. Ini menurut saya ya bisa jadi ya salah sekali lagi ya. Ini menurut saya. Nah ada makhluk Tuhan lainnya sebenarnya. Ada malaikat, setan. Insya Allah sih di sini tidak ada yang termasuk ya setan, jin, tumbuhan, hewan. Nah apakah mereka berpikir? Nah ini yang perlu Anda garis bawahi. Apakah ini mereka berpikir? Itu harus jawab ya. Terus kenapa Anda suka juga kenapa ketika taruhlah kuliah lagi, apakah itu karena dalam rangka berpikir? Karena ketika itu kuliah kan tugas itu harus pasti, sudah kepastian. Nah, tapi saya berpendapat yang nama manusia itu ya pasti identik dengan berpikir. Tapi yang namanya makhluk yang lain juga belum tentu berpikir. Termasuk yang warna warna kuning itu, ya. Namun, jika itu manusia, maka saya yakin berpikir. Nah, kalimat saya yakin itulah yang menjadi kekuatan keyakinan saya, misalnya aja seperti itu. Karena pada makhluk lainnya bisa jadi menjalankan perintah. Ini contoh ya. Contoh lah kalau saya bahasa saya adalah contoh yang di sini malaikat. Menurut saya malaikat itu menjalankan perintah. Karena disuruh beribadah ya beribadah. Disuruh menemani, ya mohon maaf saya muslim ya, menemani malaikat apa, menemani Nabi Muhammad menemani. Ini panas ya, awannya turun melindungi Nabi Muhammad, malaikatnya langsung jalan. Ya, terus baliknya setan juga sama ya, intinya hanya membangkang. Tidak usah taat ya, tapi membangkang. Demikian jin, apalagi tumbuhan dan hewan. Bisa jadi yang terakhir, ke makhluk-makhluk yang lain selain manusia itu hanya naluri atau insting. Naluri aja. Yang namanya hewan. Taruhlah ada yang namanya macan atau singa. Ketika melahirkan, itu dengan nalurinya atau instingnya dia itu merunduk atau dodok atau mendekati tanah untuk menyelamatkan anaknya saat dia itu lahir. Mengapa demikian? Padahal dia itu ya karena mungkin ya naluri seorang ibu kepada anak. Padahal yang namanya singa itu atau macan tadi atau singa atau macan ya ketika itu lahiran tanpa harus dodok atau mendekat ke tanah tujuannya biar bayinya tidak jatuh, sebenarnya besok kalau sudah besar bisa dimakan itu. Nah, itulah naluri atau insting. Dari berpikirlah muncul namanya logika. Ya, kalau logika itu urut-urutannya kayak gini nih. Jika aku ada, maka kamu juga ada. Itu logika. Berpikirnya seperti itu. Jika aku lapar, maka aku makan. Maaf. Jika aku lapar, maka aku makan. Jika aku haus, maka aku minum. Ini logikanya seperti itu. Sehingga akan berpikir, neng aku kayak gini, logikanya ya tadi. Berpikirnya kalau saya lapar ya saya makan. Logikanya muncul-muncul seperti itu. Atau sebab akibat ya. Ketika saya kuliah S2, maka akan jadi kepala sekolah mungkin kayak gitu. Atau saya mau menaikkan statusnya menjadi seorang apa. Logika itu juga bermacam-macam. Ya, ya mungkin saya tanya acak lagi ya. Siapa yang di sini ya? Di sini semua acak ya, acak aja ya. Mana nih Mbak Nina Damayanti? Ya, Mbak Damayanti gimana Mbak Nina?
Boleh enggak saya tanya, sudah punya pacar atau sudah nikah atau sudah gimana, Mbak Nina? Iya, Pak. Sudah menikah atau belum? Belum, Pak. Belum. Nah, ada logika seperti ini, Mbak Nina. Ini ngepasi saja sih, santai aja ya. Sebentar, ya. Atau mungkin tak tambahin lagi, contoh lagi aja. Yang laki-laki gantian. Ini Man Alawi Saimang itu bener nih. Mana orangnya? Man Alawi. Iya, Pak. Wan Dari mana? Alawi Dari dari mana, Pak? dari Thailand, Oh, dari Pak. Thailand. Wah, saya ngomong seperti ini bisa apa enggak ya? Bisa, Bisa. bisa. Ya, Oh, alhamdulillah bisa. alhamdulillah. Muslim nih, bilang alhamdulillah. Ya, Iya, Muslim. siapa, siapa tadi namanya? Aku lupa. Wan Alawi, ya. Saimang. Wan, ya, Wan. Samai. Ala, Alawi. Ya, Wan Samaeng. Alawi. Ya, Alawi Samaeng. Ya. ya. Sudah nikah? Are you married? Sudah nikah belum? Sudah, Pak. Sudah, enggak apa-apa. Ya. Nah, saya itu mengenalkan kayak gini. Saya mohon maaf ya, bahasanya kok cepet. Ternyata ada orang Thailand. Ternyata. Ya, Hmm, oke, Pak. enggak apa-apa. Ini nih. Mengapa saya tanya seperti itu? Enggak apa-apa jawabannya. Ada namanya logika akal dan logika hati. Logika akal dan logika hati. Logika akal itu dekat dengan kebenaran. Ya, bisa jadi yang kita akan lakukan itu selama 6 pertemuan itu atau 8 pertemuan. Ya kebenaran itu. Satu ditambah satu itu dua. Dua ditambah dua itu empat. Atau ketika menulis tesis tugas akhir. Ketika ada bab satu, maka bab dua. Itu logika kebenaran. Ada bab dua, ada bab tiga. Pendahuluan, teori, metode. Nggak mungkin pakai logika yang seperti ini. Logika hati bisa jadi itu bicara tentang cinta. Mari kita lihat ya, ini mohon maaf ini bukan masalah cinta-cintaan ya. Nah, kalau cinta warnanya yang bagus ya, pink ada enggak pink? Nggak ada warna pink. Ya, sudah ini salah aja. Ada guru saya mengatakan begini, benci tapi rindu. Benar enggak? Hmm? Siapa yang mau menjawab? Benci tapi rindu. Benar apa salah? Benci tapi rindu. Salah apa benar? Ya, ada yang mau menjawab? Benci tapi rindu. Ya, ada yang mau jawab enggak? Mau menerangkan? Benci tapi rindu. Benar atau tidak? Mbak Neni gimana Mbak Neni? Benci tapi rindu. Iya, Pak. Ya, menurut Mbak Neni benci tapi rindu benar apa salah? Mungkin ada yang benar juga ada yang mengatakan salah seperti itu. Oh ya, ya, ya betul. Ada yang benar, ada yang salah. Ya kayak gini Iya. yang namanya kuliah S2, tes 3 itu cara berpikir yang benar dan salah itu diperbolehkan. Nah, mari kita lihat logika hati yang mengatakan seperti ini benci tapi rindu. Kalimat tersebut jelas salah jika kita menggunakan logika akal. Ya, karena logika akal akan mengatakan jika benci tinggalkan saja. Ngapain saya nungguin kamu? Ya, ini ngapain sih yang dari Thailand paham enggak? Jika saya benci tinggalkan saja. Logika akal. Kalau tadi si siapa yang perempuan pertama yang saya tanya belum menikah itu tiba-tiba membayangkan seseorang benci, tiba-tiba dia kayak semacam dekat dalam hati atau di dekat mata merem kelihatannya dia itu hadir. Ah, itu artinya sedang jatuh cinta seperti itu. Karena apa? Dia menggunakan logika hati. Logikanya hati. Bukan logika akal. Logika akal kalau itu lapar pergi ke warung.
Ya. Tapi kalau ini kok benci, benci itu ditinggal, bukan didekati, malah dirindui. Nah, karena dia menggunakan logika hati. Ini saya belajar kayak gini susah loh. Ya, ya minimal mengalami. Kalau udah ngalami ya saya namanya penggombal yang laki-laki ya, atau pembohong itu ya. Bukan malah didekati, apalagi dirindukan. Nah, itu baru contoh logika. Jadi kalau misalnya ada orang sedang ngomong, itu dia menggunakan pendekatan logika apa? Itu penting. Sedang menggunakan pendekatan logika apa? Ada lagi, dalam berlogika pasti ada dasarnya. Nah, bahasa saya itu namanya teori ya. Orang berlogika itu ada teorinya. Misalnya, saya mau melakukan tadi pekerjaan makan. Ya, kalau teorinya teori orang biologi yang namanya manusia itu pasti lapar. Belum lagi saya mengenalkan namanya logika agama. Di mana mengenalkan akhirat, walah susah lagi nih. Ngapain kita, mengapa kita susah-susah sholat? Mungkin ya, mengatakan lapar-lapar puasa, mengeluarkan harta yang namanya zakat dan seterusnya. Karena di sini ada namanya logika agama. Ya, ada orang agama tertentu yang suka ditindik ketika itu apa namanya? Cap gomeh apa ya? Itu ya karena logika keyakinan. Nah, di mana logika pekerjaan tersebut pasti menggunakan pendekatan logika adalah agama. Iman sebagai dasarnya. Amalan sebagai ya di mana ada yang namanya amalan, agama ada namanya larangan dan ada namanya perintah seperti itu. Ya, itu logika. Baru saya kenalkan 3. Logika akal, logika apa lagi? Yang perintah itu agama, yang nomor 3 logika cinta, logika hati. Nah, kita di perguruan tinggi pasti punya logika. Logika apa yang digunakan? Jawabannya apa kira-kira? Sederhananya akal. Ya, besok Anda nanti di pertemuan tertentu atau di semester tertentu ada yang namanya tugas akhir yaitu tesis. Yang namanya tesis pakainya logika akal. Jangan mengerjakan tesis pergi ke orang orang pinter atau dukun itu tidak boleh. Ya harusnya kemana? Ya dosen, ya ke profesor atau orang yang berilmu. Bagaimana cara mendapatkan logika tersebut? Bagaimana caranya? Ya. Dan mengapa kita berlogika? Berarti ada permasalahan. Ya tadi ya. Berikutnya lagi ada yang nah, lalu logika itu sendiri apa? Nah, itu hanya diskusi ya. Jadi kurang lebih saya nulis 9 menit. Kalau banyak yang salah ya mohon dimaklumi seperti itu. Itu aja yang perlu saya sampaikan sebagai pengantar saya di hari ini. Di tengah kesibukan yang luar biasa ya. Ada yang mau didiskusikan silakan, ada yang mau ditanya silakan. Ya. Ini saya pengantar dulu aja. Atau mungkin terlalu materinya terlalu ringan Pak. Jangan kayak gini Pak, saya tidak suka. Silakan sampaikan saja. Silakan kalau mau ada yang disampaikan. Ini rata-rata di mana semua Pak orangnya? Asli Semarang atau di mana? Semarang, Pak. Ya, kali-kali tatap muka saja sekali gitu. Ya, di Bendan itu aja. Kalau di Semarang. Nah, yang dari Thailand di Semarang juga. Hmm. Ya, daripada kayak gini nanti susah. Izin mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Siapa ini tadi? Eh, tadi kan Arikul. dijelaskan ada tadi kan dijelaskan ada kayak logika kalau haus minum, kalau lapar makan gitu. Nah, batasan antara logika dengan naluri itu gimana? Soalnya kalau hewan sendiri itu kan biasanya kalau haus ya minum, kalau lapar ya makan. Cuman kan kita taunya hewan itu tidak dikaruniai akal
tapi dikaruniai insting. Nah, itu batasannya antara insting dengan logika itu bagaimana gitu. Ya, Mas Harikul, ya susah nih pertanyaannya, ya. Apalagi ada batasan. Namanya jawabannya ngalami itu. Saya tak jadi hewan dulu, gitu. Ya. Nah, kalau saya jadi hewan dulu, saya jadinya pesulap, ya. Kayak yang di AI itu, AI ya. Ada orang tiba-tiba jadi macan itu kan, itu. Ya, langsung aja ya Mas Harikul, atau mungkin ada yang mau jawab dulu ya. Kalau melihat pertanyaan sini batasan, memang saya kurang tahu pastinya nih, Mas Harikul, jujur aja. Kalau saya sih lebih cenderung di ini. Hmm, ya intinya seperti ini nih. Yang manusia itu ya pasti diberi akal. Kalau masalah hewan atau makhluk hewan, misalnya kayak gitu, ya tidak diberi akal. Ketika itu ada lapar, haus, dan sebagainya, ya itu alami saja sih menurut saya. Tapi dia tidak berpikir, gitu lah. Mungkin orang memaknainya ketika dia alami ya namanya insting, tuh naluri, gitu. Ya, sebenarnya ada lagi satu lagi yang selain seperti itu, insting sama berakal. Dan yang berikutnya adalah wahyu. Ya, sebentar saya nunggu ilham. Nah, itu kalimat-kalimat guyonnya. Sebentar saya nunggu ilham. Nah, itu kalau wahyu itu kan dari Tuhan. Ya, istilahnya saya tiba-tiba menghadap ke barat. Nah, itu kan dari Tuhan. Wahyu, ya, jadi kebenaran tadi. Nah, batasan-batasan seperti itu apa? Kalau saya sih dilihat dari pola penciptaan, ya, dari penciptaan. Ya, jadi kalau memang manusia itu ciptaan dari tanah dan sebagainya, ya otomatis logikanya logika akal. Tapi kalau batasan memang itu kayak hewan, ya atau tumbuhan dan sebagainya, ya memang itu sudah diciptakan dari Tuhannya seperti itu. Tapi kalau memang hewan, ya dengan sendirinya seperti itu, tapi dia tidak berakal. Tapi kalau misalkan malaikat, jin dan sebagainya, bahasa seperti yang saya pahami, ya bisa jadi itu tidak berlogika. Nah, batasannya apa ya penciptaan kalau saya segitu, ya penciptaan-penciptaan itu. Nah, justru kalau misal kita dilanjut pertanyaannya, mengapa kok manusia berlogika? Ya gitu. Kalau dilanjut seperti itu. Justru dengan berlogika itulah akan menjadi manusia yang makhluk Tuhan yang sempurna. Walaupun itu misalkan itu taat, dia akan taatnya lebih tinggi daripada malaikat. Kayak gitu. Tapi kalau misalkan itu maksiat, berarti dia itu maksiatnya lebih rendah daripada setan. Nah, sebaliknya, ketika itu dia berperilaku kehewanan, contoh ya, membunuh, nggak ada perasaan, mutilasi, ya itu akhirnya berperilaku seperti kehewanan. Sebaiknya ya seperti pohon dan tumbuhan ya sama seperti itu. Nah, akhirnya justru ketika itu diberi berlogika, tujuannya biar manusia itu tidak seperti fase-fase yang makhluk yang lain seperti itu. Kalau saya jawabannya batasannya dari mana? Dari penciptaan nih, Mas apa? Adikul Irfan, ya. Tapi ketika itu penciptaannya tadi bisa menjadi mulia, bisa menjadi ya terpuruk atau jelek seperti itu. Sudah itu Mas Adikul, ya. Iya, terima kasih. Ya, sama-sama, ya. Udah itu, silakan kalau ada yang tanya, kalau udah ada atau mau diskusikan silakan, atau terkait apa yang saya sampaikan seperti apa. Silakan, ini malah karena pertama ya saya longgar-longgar aja. Terus berikutnya ya saya jangan terlalu capek ya. Tadi jam 1 ada kelas, saya balik lagi ke Fakultas Ekonomi. Terus saya ada tugas dari di sini sudah jam 5 subuh sampai sekarang di UPT Karsipan tadi ditulis. Ya sehingga saya ya bagi tugas lah gitu. Jam 3 masih ada lagi. Itu aja, ada lagi silakan. Mas Sarikul itu pakai kaos. Ya, Iya, besok jangan, iya, Pak. besok jangan pakai kaos. Kayak saya nih minimal. Ya, pakai apa saya? Ya, pakai baju. Oke. Ya, tidak apa-apa. Ya, ya silakan. Ada yang mau disampaikan lagi? Ini hadir semua apa ini? Titi Mungso 8. Ada satu yang nggak hadir, siapa ya? Kak Neni tadi sudah bergabung tapi sepertinya keluar lagi, Pak.
Siapa? Neni. Kak Neni tadi Ini latih. kental sepertinya. Oh, terpental ya. Ya berarti hadir semua ya. Ya, ya kelemahannya cuma. Kalau ada waktu, kali-kali tatap muka saja. Kapan gitu aja. Ya, setuju enggak? Ya, sekali gitu aja. Ya. Udah 9 saya hadirkan semua aja ya. Oke, saya hadir semua tanpa saya panggili satu persatu lah ya. Sudah saya akhiri. Silakan kalau nah Prof. Rusdarti itu dosen saya. Prof. Rusdarti itu dosen saya waktu S1 dan S3. Jadi ya saya ketemu guru saya berpartner dengan guru saya, ya kayak gitu. Gitu ya. Ya silakan Anda semua berlogika. Untuk saat ini Anda berlogika pakai yang namanya akal. Bahasa saya namanya otak kiri. Kalau sudah berlogika otak kiri, ya jangan terlalu kiri juga. Guru saya mengatakan ya pakai otak kanan juga. Jadi jangannya tidak mendoyong ke kiri, tapi juga mendoyong ke kanan. Karena kalau hidup di dunia, jangan terlalu tadi berlogika sebagaimana sebab dan akibat, tapi sisi lainnya ada logika kanan. Ya tadi, benci tapi rindu, itu gimana? Ada cinta. Misalkan saya tadi benci yang namanya pakai kaos tadi, siapa namanya tadi? Ya, siapa namanya tadi lupa. Harikul. Siapa Pak? Harikul Irfan yang pakai kaos tadi misalnya. Kalau saya benci, saya tinggalkan nilainya langsung jatuh 30. Tapi saya punya cinta kayak gitu pada Harikul. Walau mengapa cintanya? Ya saya ingatkan Harikul ya, jangan pakai kaos. Gitu. Karena ini kuliah. Nah, kayak gitu. Saya kan cinta. Itu enggak juga ya, logikanya seperti itu. Artinya tidak pakai kiri sekali, tapi juga kanan. Nah, sebaliknya jangan kanan sekali. Ya, tidak masuk dihadirkan. Dan numpuk tugas nilainya A. Wah, itu namanya otak kanan sekali. Ya, anak ingin apa disetujui, dikabulkan otak kanan sekali. Tidak boleh seperti itu. Harusnya kiri. Kalau dalam Muslim mengenalkan Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baik dunia dan baik akhirat. Nah, itulah prinsip hidup saya seperti itu. Tapi kalau berlogika ya tadi. Nah, itu aja ya. Yes, terima kasih. Ya, ada yang mau tanya atau cukup? Kalau cukup selesai aja. Saya itu orangnya tidak suka Zoom, ya. Makanya kemarin yang WA saya Zoom-nya pakai apa itu? Zoom terus Pak, ya sudah. Kali-kali nanti tatap muka di sini silakan. Kalau mau di atas di gedung kearsipan nanti saya siapkan ruang. Tapi kalau mau di bawah ya di Pasca Sarjana. Itu aja. Silakan diskusikan aja. Ya, harinya tetap Selasa enggak apa-apa. Ya, jamnya jam 1 ya enggak apa-apa. Ya silaturahmi gitu aja. Oke, cukup. Ada yang mau disampaikan? Kalau tidak ada, ya selesai. Tidak ada? Eh, izin bertanya, Pak, untuk perkuliahan minggu depan itu sudah mulai apa diskusi begitu atau masih materi dari Bapak nih? Dari saya dulu aja lah. Ya, Baik, saya ini masih pengantar. lanjut. Mm. Atau yang kedua, kalaupun diskusi, saya sendiri ya orangnya tidak suka menunggu. Mau 1 jam aja sudah ada yang nyari tadi itu. Ada. Ya, saya ngajar sejam, jam setengah cukup. Nanti kita atur lah. Bisa jadi saya lebih suka tulisan atau artikel sebagaimana yang saya contohkan tadi. 9 menit, tapi saya menghasilkan tulisan seperti itu, berpikir dan seterusnya. Jadi penilaian-penilaian itu. Atau yang saya sampaikan Anda membuat resume, kirim di blog atau dikirim di saya atau di grup, ya itu malah bagus. Saya lebih suka. Namanya mengikat makna. Seperti itu. Ya. Sehingga kayak tadi, apa yang disampaikan tadi waktu kenalan ada yang mengatakan, saya muncul di penerbit Salemba. Benar ya? Tadi siapa ya yang nyebut itu? Saya. Siapa? Arikul ya. Ya karena apa? Saya penulis sisi lainnya. Ya caranya kayak tadi, walaupun 9 menit saya nulis bebas dapat materi itu. Saya mau ngomong apa sehingga saya ngomongnya terstruktur, tidak ngomong itu. Walaupun bahan ajar ya ada epistemologi dan sebagainya. Tapi saya lebih suka bahasa seperti itu. Ya itu ya. Ya cukup kalau tidak ada tadi ya Mbak itu ya. Ya cukup. Ada lagi silakan. Ada lagi cukup itu aja sih. Coba
Cukup, Pak. Ayo, cukup. Ya, minta tolong validasikan langsung aja. Perwakilan, jangan malam-malam. Langsung aja. Ya, dari sekarang. Bilang kalau sudah ya. Perwakilan yang validasikan dulu aja. Bilang kalau sudah ya. Sudah, Pak. Ya, makasih Mas Ari Kulirvan. Iya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Ya, mari sebelum tutup kita berdoa dulu. Mudah-mudahan apa yang Anda cita-citakan ya berhasil gitu aja ya. Lulus tepat waktu ya, nilainya bagus semua ya. Saya senang kayak gitu ya. Apa yang Anda harapkan sesuai ya. Mari berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Ya, cukup ya. Nanti tolong ya didiskusikan ya. Mungkin tidak usah di grup, ada Prof. Rustardi, tidak enak. Kalau misalnya mau tatap muka, ya sekali-sekali tatap muka aja ya. Di sini kalau bisa ya jangan lama-lama saya. Tatap muka ya tidak lama-lama, paling sejam, jam setengah sudah cukup. Ya, bagi saya itu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Sukses untuk Anda. Ini jaga kesehatan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.